Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Insyaallah akan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ikhlas. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Ghafir ayat 65. Di sini kita tahu bahwa Allah menyuruh kita untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ikhlas itu seperti jantung. Detak jantung selalu bekerja setiap hari, tapi dia tidak menunjukkan jati dirinya di luar. Dia bekerja dari dalam, tidak terlihat dari luar. Artinya apa? Kita melakukan keikhlasan, jangan ingin diketahui oleh orang lain. Jangan orang lain itu mengetahui bahwa kita itu berbuat kebaikan. Tapi ingatlah bahwa Allah itu selalu melihat kita, jadi kita berharap kepada Allah. Agim pernah menyampaikan bahwa ada 5 cara untuk ikhlas. Yang pertama adalah jangan ingin selalu diketahui orang. Kita melakukan perbuatan baik, jangan ingin diketahui orang lain. Jangan membeberkannya kepada orang lain, jangan membicarakannya kepada orang lain. Karena Allah sudah mendengar kita bahwa kita berbuat kebaikan. Tujuannya Allah, bukan manusia. Yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Kalau kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, jangan kasihnya pas ada orang lain doang. Jadi karena bersedekah itu lebih baik secara sembunyi-sembunyi daripada dilihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah jangan ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, jangan ingin selalu dipuji oleh orang lain, karena pujian itu menyesatkan. Kalau kita sering dipuji, sering dibangga-banggakan, suatu saat ketika tidak dipuji, maka kita akan sakit hati, dan ini adalah perbuatan setan. Jangan selalu ingin dipuji, rendah hatilah. Dan jangan takut dicaci. Kalau kita melakukan kebaikan, kemudian sama orang lain dianggap tidak enak, tidak bagus karena bukan circle-nya, jangan takut dicaci, biarlah dicaci. Karena semakin kita terus dicaci, kemudian kita terus melakukan kebaikan, maka semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan ingin dihargai dan jangan merasa spesial. Melakukan kebaikan bukan semata-mata untuk dihargai oleh orang lain. Karena kita melakukan kebaikan, suatu hal yang baik, maka orang lain akan menghargai kita. Jangan seperti itu, karena kita ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Dan jangan merasa spesial. Sudah kebaikan, sudah ngasih 1 juta misalnya, kemudian ingin dispesialkan dari orang lain yang memberikan cuma 1.000 doang. Jangan. Semua orang itu sama derajatnya. Allah tidak melihat rupa kita, tapi Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita ikhlas atau tidaknya dalam melakukan kebaikan. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Lakukan sesuatu kemudian lupakan. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, contohnya, kemudian orang yang dibaikin ini malah melunjak, malah timba baliknya itu tidak enak dengan kita, malah kita selalu dicemooh, tidak balas budi. Jangan seperti itu. Karena kita melakukan kebaikan, melakukan
pemberian kepada orang tersebut hanya untuk Allah semata-mata. Niatnya untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Lakukan kebaikan, kemudian lupakan kebaikan itu. Ingatlah kebaikan orang lain, lupakan kebaikan diri kita sendiri. Intinya, kalau kita melakukan kebaikan secara terus-menerus, secara berulang-ulang hanya untuk Allah, dan tanpa ada timbal balik dari makhluk yang kita berikan, insya Allah Allah akan ridho dan kita akan mendapatkan jannahnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.